Assalamualaikum mahasiswa Bebening. Hari ini Bebening akan membahas tentang PAP dan PAN. Izinkan saya share screen dulu ya. Nah, di sini PAN dan PAP itu dua pendekatan yang mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Maksudnya bagaimana? Bebening tidak akan menjelaskan bertele-tele, tapi yang jelas kalau PAP penilaian acuan patokan. Kalau PAN penilaian acuan norma. Apa bedanya PAP dan PAN? PAP itu eh, digunakan pada sistem penilaian ya. Maksudnya ini sudah digunakan menjadi standar. Standar KKM kalau atau KKTP kalau kita menggunakan di SD ya. Standarnya ini matematika berapa KKM-nya? 75. Oh, berarti di PAP ini siswa dapat tuntas jika mencapai nilai lebih dari sama dengan 75 itu PAP. Nah, kalau PAN beda lagi. Penilaian acuan norma berdasarkan siswa dalam kelas. Maksudnya bagaimana? Disesuaikan sama kemampuan yang ada di kelas. Jadi kita nggak tahu ini dapat nilai A, nilainya berapa, B berapa, tuntas berapa, tidak tuntas berapa. Nah, itu adalah PAN karena menyesuaikan dengan kemampuan di kelasnya masing-masing. Kalau PAP udah ada standarnya dari kurikulumnya misalnya dapat tuntas kalau nilainya lebih dari sama dengan 75. Nah, di sini akan saya jelaskan eh, cara menghitung PAP dan PAN. Bapak, Ibu, dan Mas Mbak yang saya banggakan, PAP itu kita sudah ada ketentuannya, sudah ada patokannya. 75 dari mana? Eh, dari biasanya itu dari kurikulum ya. 75 bisa dari kurikulum, bisa bisa jadi penetapan standar nasional gitu kan. Oh, berarti siswa dapat dikatakan tuntas kalau dia nilainya 75. Tapi kalau PAN tidak berdasarkan itu. PAN didasarkan pada kemampuan yang ada di kelas. Nah, jadi bisa jadi Bu, siswa A dapat nilai 75 sudah tuntas. Tapi kalau siswa A ini dimasukkan ke dalam siswa B, kok di kelas B tidak tuntas ya? Karena mungkin kelas B mungkin kemampuannya lebih tinggi, makanya sana juga lebih tinggi. Nah, akan saya jelaskan dari Excel penghitungan PAP dan PAN. Bentar. Nah, kita bertemu lagi dengan PAP dan PAN. Bapak Ibu, Mas Mbak, kita tuh kemarin udah menghitung validitas, reliabilitas, tingkat pertukaran, dan pemberian dan pengecoh. Nah, di sini kan kemarin ada skornya nih, 1 sampai 10, soalnya skornya berapa? Kemudian di sini ada skor totalnya kan, dan ada nilainya. Karena soal 30 berarti cara menilainya dibagi 3 kali 10 ya. Berarti ini nilainya AG dibagi 3. Ini rumusnya di sini dipahami baik-baik. Bagi 10 kali 10 gitu ya. Bentar. Ini kok nah, jadi Bapak Ibu kalau ini berarti nilainya ya. Berarti siswa pertama nilai 30, siswa kedua 33 dan seterusnya sampai siswa terakhir. Nah, nanti akan kita urutkan. Misalnya kalau datanya Bapak Ibu tidak urut ya, Bu ya. Tinggal di kayak gini. Kenapa saya itu nulis lagi di sini biar dia itu tidak tergabung dengan rumusnya. Jadi ini kan rumusnya nih nanti kalau ini angka 30 sampai 97 saya pindah nanti dia berubah lagi angkanya karena dia itu udah termasuk rumus. Nah, makanya kalau yang ini satu lagi di sini manual 30 dan seterusnya. Kita cari rata-ratanya ya sama dengan average ini ya. Ketik kolomnya dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu angka 30 yang kita tulis manual tadi, kita letakkan di sini. Nah, nilainya tadi seperti ini ya. Sudah urut ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita kalau memang belum urut ya Bu ya, kita blok semua nilainya. Kita klik kanan, kita short, smallest to largest. Memang udah kayak gini kan. Udah ya. Lalu kita eh, buatlah ini. Bapak Ibu, inilah ya.
data tabel yang harus kita lakukan. Ini data peluang skor, mencari simpangan bagus atau standar deviasi dan rumus konversi skala 5. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nilainya yang muncul nilainya berapa saja? 30, 33, 37, dan seterusnya. Kita tulis di sini semua nilainya ya. Nah, nah ini kan frekuensi yang nilai 30 ada satu orang, nilai 33 ada satu orang, dan seterusnya sampai nilai 97 itu ada dua orang. FK frekuensi nilai dikali frekuensi sama dengan nilai ini dikali ini ya. Kita tarik ke bawah. Seret. Nah, kalau kalau sudah di sum ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa kalau kita menjumlahkan sum sama dengan sum dari sini. Nah, ini sum dari sini sampai sini ya. Ini juga sama, FK juga sum juga ya. Kalau sudah itu rata-rata. Rata-rata itu FK dibagi F. D37 dibagi yang ini ya. 594 bagi 10 ada 59. Karena saya pakai desimalnya 0 jadinya 59 ya. Kemudian data ini, kemudian Bapak Ibu, data ini ya, kita pindahkan ke sini semua. Nah ya, udah sama kan ya. Min itu 59, min itu rata-rata ya. Dan seterusnya. X itu ya, X adalah K dikurangi min. K ini kan 30 nilai dikurangi minus ya nggak apa-apa. Berarti 59 dikurangi 30 berapa? Enggak, maaf, maaf. X itu nilai dikurangi rata-rata. Nilainya kan 30 ya. Rata-rata 59. Berarti 30 dikurangi 59 kan min 29. Dan seterusnya kita tarik ke bawah. Kuadratnya seperti ini ya. Tanda seperti ini. Hmm, Tanda seperti ini ya. Segitiga tapi tanpa bawah sama dengan K28 kuadrat ya. Seperti ini ya. Lalu sampai bawah. Tarik semua. Set. Hmm, sama. Lalu kalau yang ini F dikali is kuadrat. F yang ini dikali ini ya. Ini rumusnya. Kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah ya. Set. Nah, nanti ini udah kelihatan sumnya. Ini sumnya ya. Sum itu jumlahnya ya. Dari 841 sampai 784. Standar deviasinya gimana Bu Bening? Serat. Nah, nih. SQRC ya. M37 bagi H37. M37 tadi ini jumlah ini dibagi jumlahnya 10. Ketemunya semak bakunya ketemu 15,50. Udah ya. Nah, lalu kita akan ke tabel rumus konversi skala 5. Dapat nilai A manakala skornya min ditambah 1,5 nih. Minnya kan tadi min rata-rata ya 59. Ini 1,5 tuh rumus dari sana ya Bu ya. 1,5 dikali standar deviasinya berapa? M38 di sini 15,50 ya di sini M38. Ini M38. Dan berapa strat? Ketemu 82,2 ya. Kemudian juga sama. Manakala B berarti min ditambah 0,5 dikali standar baku. Nah, nilai B kalau nilai segitu. Nilai C-nya berapa? Ini sama min dikurangi 0,5 kali standar deviasi dan seterusnya. Minnya berapa? Sama ya. Min tuh min apa? Dapat nilai D manakala dia 59 dikurangi 1,5 dikali M38. M38 itu ini. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak mau pakai angka juga boleh. Nilai E ini kan sama nih 4 sama 5 sama rumusnya kan. 3,58 karena E berarti kurang dari sama dengan. Nah, berarti dapat nilai A manakala siswanya dapat nilai 82,2 ke atas. Dapat nilai B, nilainya kan ini ke atas kan Bu ya, berarti 66,7 ke atas. Dan seterusnya. Dihitunglah nanti terlihat bedanya diukur pakai PAP dan PAN itu pasti ada bedanya gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal membandingkan gitu ya. Akan saya share di sini. Kalau sudah ketemu PAN, akan kita di sini. Nah, nanti Mas Mbak dan Bapak Ibu akan terlihat ketika kita pakai PAP, nilai A-nya berapa nih? Nilai B berapa orang? Dan seterusnya. Terus kalau nilai PA, kalau pakai PAN, penilaian acuan normal tuh
skornya berapa, nilainya berapa, ada berapa nih, itu kan beda-beda, akan memberikan hasil yang beda karena standarnya berbeda. Nah, nanti Bapak dan Mas Mbak itu dijelaskan berdasarkan perbandingan tabel PAN, PAP dan PAN dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil belajar siswa dalam PAP itu berapa tuntasnya gitu kan. Yang dapat nilai A berapa, dapat nilai B berapa dan seterusnya kan pasti beda karena standarnya beda. Itulah cara kita menentukan PAP dan PAN, penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Semoga materi dari saya ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian dalam mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sekian dari Bu Bening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.